Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sini Nur Hadi masih membacakan Memoir Sang Mujahid, episode keempat, babak romansa kedua. Subjudul Rahasia Dapur Cinta. Tidak hanya berperan sebagai pemimpin keluarga yang baik, masih banyak lagi kebiasaan positif yang senantiasa dilakukan oleh Ustadz Haris. Kebiasaan-kebiasaan ini beliau lakukan untuk memberikan teladan kepada anak-anak beliau. Tentunya kebiasaan tersebut berada dalam koridor cerminan kehidupan seorang muslim sejati. Salah satu kebiasaan andalan beliau adalah tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Selain itu, beliau juga memiliki kebiasaan mandi sebelum subuh. Ditambah, khusus setelah sholat subuh, sesampainya di rumah, Ustadz Haris lanjut mengaji Al-Quran. Setelah itu, beliau meminum kopi sambil terkadang ditemani cemilan kesukaan, yaitu ubi goreng. Bagi beliau, memulai hari dengan sholat subuh di masjid, mengaji, dan minum kopi ibarat menjadi aktivitas favorit tersendiri yang begitu sayang untuk dilewatkan. Maka dari itu, kegiatan inilah yang hampir setiap hari Ustadz Haris lakukan bersama istri di ruang tengah rumah beliau. Dalam hal makanan, Ustadz Haris sangat menyukai masakan dari tempat makan Sunda. Bila ada kesempatan, beliau selalu menyempatkan pergi ke warung-warung khas makanan Sunda bersama keluarga. Biasanya beliau akan singgah di warung CEN, yakni salah satu pusat makanan Sunda yang beliau suka. Selain di CEN, beliau juga menyukai sup yang berada di salah satu warung makan sekitar Gede Bage, Bandung. Dua warung inilah yang menjadi favorit Ustadz Haris saat makan di luar rumah, terutama ketika sedang berada di Indonesia. Untuk urusan menu makan ketika di rumah, Ustadz Haris suka bila dimasakkan sayur kelor dengan lauk tahu goreng. Istimewanya, untuk memasak sayur daun kelor, Bu Aat tidak perlu membeli karena ia menanamnya di halaman belakang. Hal itu tentu sangat membantu jika sewaktu-waktu Ustadz Haris ingin dimasakkan sayur daun kelor. Selain menu tersebut, Ustadz Haris juga suka makan soto atau sop ketika di rumah. Bagi beliau, makanan sederhana tersebut sudah sangat cukup dan nikmat. Ustadz Haris sendiri selalu pandai menyesuaikan diri dalam urusan makanan. Artinya, beliau selalu berusaha beradaptasi dengan tempat atau daerah yang sedang dikunjungi. Ustadz Haris selalu mengajarkan kepada keluarga untuk menyukai aneka jenis makanan. Hal ini berguna bila suatu saat keluarganya sedang di daerah lain yang memiliki makanan berbeda dengan yang sehari-hari dimakan di rumah. Saat sedang berada di luar Bandung atau daerah lain yang mayoritas orangnya bukanlah orang Sunda, mereka harus bersedia makan sajian yang ada di sana. Ustadz Haris mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya karena beliau pun sangat fleksibel mengenai makanan. Tidak hanya di Indonesia, ketika berada di Belanda, beliau juga bersedia makan menu apapun yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat umum daerah tersebut. Memang Ustadz Haris kerap menasihati bahwa cara terbaik bertahan hidup di tempat asing yaitu mengikuti apa yang dimakan oleh penduduk di tempat tersebut sepanjang itu halal. Nah pemirsa, video selanjutnya kita akan bahas memantik bahagia untuk sesama.